Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang kali ini kita telah melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah kurang lebih 20 atau 30 menit yang biasanya kita membahas tentang sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat. Tapi karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana para sejarawan sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tema kita siang hari ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mata tokoh dunia. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Seorang penulis barat yang bernama Michael Hart pada tahun 1978 di New York, beliau menulis sebuah buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Ranking dari 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Maka Michael Hart menulis bukunya itu dengan membuat sebuah penelitian beberapa tahun. Karena beliau adalah dosen di beberapa universitas di Amerika Serikat. Dan Michael Hart ini juga bekerja untuk NASA. Maka dalam penelitiannya itu, dalam penulisan bukunya itu, The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, ranking dari 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, Michael Hart meletakkan Muhammad Rasulullah pada urutan yang pertama. Maka secara otomatis bukunya langsung laris manis, viral pada zamannya tahun 1978. Tidak sedikit yang memuji, tapi banyak pula yang mencaci maki. Kenapa? Karena dia meletakkan Muhammad Rasulullah itu pada urutan yang pertama, kemudian urutan yang kedua adalah Isaac Newton, dan urutan yang ketiga adalah Isa atau Yesus. Maka inilah yang membuat dia diprotes oleh banyak pihak, sehingga kemudian Michael Hart harus membuat jumpa pers, harus menjelaskan kenapa dia meletakkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan yang pertama. Maka Michael Hart menyatakan sebuah contoh yang mencolok mata tentang hal ini adalah tata urutan atau ranking yang saya susun yang menempatkan Muhammad lebih tinggi daripada Isa atau Yesus. Terutama disebabkan karena keyakinan saya, kata Michael Hart, bahwa Muhammad secara pribadi jauh lebih berpengaruh dalam perumusan agama yang dianut oleh orang-orang Islam daripada Yesus pada perumusan agama yang dianut oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Michael Hart menyatakan, kalian lihat salah satu contoh saja bagaimana pengikut Muhammad itu setiap tahun mereka datang ke Mekah, datang ke Madinah
berbondong-bondong untuk berhaji. Mereka luangkan waktu mereka, mereka luangkan harta mereka, mereka luangkan bisnis mereka, semua untuk berhaji, dan itu jutaan orang. Tidak seperti mereka yang datang ke Yerusalem atau ke Vatikan. Kau lihat pula pengikut Muhammad itu, hampir setiap hari mereka datang ke Mekah, ke Madinah hanya untuk berumrah, keliling tawaf mengelilingi Ka'bah. Kau lihat pula pengikut Muhammad, pagi-pagi buta, subuh-subuh hari, di saat orang terlelap tidur, di saat orang nyenyak dengan selimut dan bantal serta kasurnya. Tapi umat Muhammad, mereka bangun itu. Mereka ambil air wudhu, kemudian mereka sholat hanya 2 rakaat, yang mungkin kalau dilakukan itu hanya 5 menit saja. Mereka tinggalkan tidur mereka hanya untuk ibadah yang panjangnya hanya 5 menit. Inilah pengaruh agama Muhammad, pengaruh Muhammad terhadap umatnya. Dan kalian lihat bagaimana mereka juga bangun jauh lebih pagi dari itu. Mereka rela melaksanakan sholat malam hanya untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan. Agama mana yang pagi-pagi buta, umatnya sudah beribadah. Dan itu tiap hari, bukan setahun sekali, tiap hari. Inilah Muhammad jauh lebih berpengaruh dalam perumusan agama ketimbang Yesus. Ini menurut Michael Hart. Kemudian Michael Hart menyatakan, jatuhnya pilihan saya kepada Muhammad untuk memimpin di tempat teratas dalam daftar pribadi-pribadi yang paling berpengaruh di dunia ini mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin pula dipertanyakan oleh yang lainnya. Tetapi dia, Muhammad, memang satu-satunya orang yang dalam sejarah telah berhasil secara unggul dan agung, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang keduniaan. Dalam bidang keagamaan kau lihat umat Muhammad, mereka bersatu dalam ibadah mereka. Rapat safnya ketika mereka beribadah. Satu kiblat mereka menghadap dan satu bahasa mereka dalam beribadah. Maka inilah Muhammad berpengaruh dalam perumusan agamanya. Dan dalam masalah keduniaan, kau lihat Muhammad telah meletakkan dasar-dasar hukum, baik itu secara politik, secara duniawi, perdagangan, bisnis dan sebagainya, maupun di bidang keagamaan. Maka Muhammad, kau lihat pengaruh yang diberikan oleh Muhammad kepada umatnya. Kau lihat bangsa Arab yang tadinya mereka penggembala kambing, yang tadinya mereka penggembala onta, hari ini kalian lihat mereka menjadi negara petrodolar, di mana negara-negara Arab itu rakyatnya rata-rata lebih makmur dibandingkan negara-negara Eropa ataupun negara-negara yang lainnya, bahkan Amerika sekalipun. Rakyatnya jauh lebih makmur dan tingkat kejahatannya jauh lebih rendah dibandingkan Amerika dan negara yang lainnya. Maka Muhammad layak berada di urutan yang pertama, kata dia. Tambahan pula, berbeda dengan Yesus, kata Michael Hart, Muhammad itu seorang pemimpin keduniaan sekaligus pemimpin keagamaan. Nyatanya hal itu mendorong kekuatan bangsa-bangsa Arab untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan di tiap-tiap pertempuran yang mereka lakukan. Dan siogianya dia menempati urutan yang pertama sebagai pemimpin politik, agama, dan dunia yang berhasil sepanjang masa. Kemudian Michael Hart menyatakan, ada beberapa pertempuran yang bisa kita saksikan, di mana jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, tapi kemenangan gilang gemilang dia dapatkan. Dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 313, tapi dia mampu menjatuhkan orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah 1000 orang. Kemudian dalam pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin hanya 3000 orang, harus menghadapi negara adik kuasa Romawi dengan jumlah 200.000 orang. Ternyata Romawi lebih memilih mundur ketimbang melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin.
Belum lagi pertempuran yang terjadi di Spanyol, di Andalusia, ketika jumlah kaum muslimin hanya 11.000 orang, harus menghadapi bangsa Visigot dengan jumlah 100.000 orang lebih. Namun kemudian bangsa Visigot jatuh, dan kemudian Andalusia jatuh ke tangan kaum muslimin selama kurang lebih 742 tahun. Dan inilah pengaruh yang diinikan oleh agama Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah komentar dari Michael Hart tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang pejabat dari Inggris, juga keluarga dari kerajaan, yang bernama Sir Jos Bernard Shaw. Dia menulis sebuah buku pada tahun 1936. Mungkin kita masih dijajah oleh Belanda, tapi Sir Jos Bernard Shaw ketika itu tahun 1936 dia menulis sebuah buku dengan judul The Genuine Islam, Islam sejati. Dalam bukunya itu Sir Jos Bernard Shaw menyatakan, jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang, Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad dan Muhammad, karena bagi saya agama Muhammad adalah agama yang mampu mempersatukan seluruh umatnya. Kemudian aku lihat Muhammad bukanlah seorang yang anti Kristus, bukanlah seorang yang anti Yesus, tapi dia justru meletakkan Yesus pada kedudukan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan oleh Sir Jos Bernard Shaw ini hari ini menjadi kenyataan. Di Inggris, di London, gelombang Islamisasi itu luar biasa. Bahkan pusat bank syariah dunia itu berada di Inggris. Bahkan pusat penelitian dan pengembangan bank syariah, perbankan syariah dan keuangan syariah itu berada di Inggris. Dan dalam kurun waktu dari tahun 2001 sampai 2016 di London saja itu sudah berdiri 423 masjid baru. Berarti setiap tahunnya ada sekitar 28 masjid yang dibangun di London saja. Dan menurut penelitian ada sekitar 500 gereja di Inggris yang kemudian dibeli oleh kaum muslimin, kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Inilah yang disebutkan oleh Sir Jos Bernard Shaw. Kalau ada agama yang berpeluang menguasai Inggris, Islamlah itu. Dan kemudian di Inggris dari tahun 2016 itu dibuat sebuah penelitian. Nama yang paling banyak di London, maupun baik nama bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Ternyata nama bayi laki-laki yang paling banyak tahun 2016 adalah Ahmed dan Muhammad, atau Ahmad dan Muhammad. Dan nama bayi perempuan yang paling banyak yang pertama adalah Sofia. Dan Sofia ini adalah nama salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang kedua perempuan adalah Aisyah atau Aisyah atau Aisyah. Inilah yang membuat apa yang diucapkan oleh Sir Jos Bernard Shaw terwujud hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Yusuf Estes, seorang pendeta Amerika yang kemudian masuk ke dalam Islam, dan ribuan orang telah dimasukkan Islam melalui tangannya. Yusuf Estes menyatakan bahwasanya dalam setahun di Amerika 20.000 orang masuk ke dalam Islam. Pengaruhnya macam-macam. Ada yang karena mereka ngefans kepada pemain bolanya atau petinjunya atau dan lain-lainnya. Dan tokoh-tokoh sentral dengan nama Muhammad kemudian memberikan pengaruh besar di Amerika maupun di jagat raya. Salah satu contohnya adalah Muhammad Ali. Ketika Muhammad Ali masuk Islam, setiap kali dia menang tinju ada saja orang yang masuk Islam. Kemudian ketika Muhammad Ali namanya hendak diletakkan di lantai Hollywood, di mana nama-nama artis dan tokoh-tokoh besar diletakkan di lantai-lantai Hollywood yang kemudian diinjak oleh orang-orang yang berjalan, maka Muhammad Ali menolak
namanya diletakkan di lantai. Kata Muhammad Ali, saya tidak setuju nama saya diletakkan di lantai, karena itu bukan nama saya, tapi itu adalah nama pribadi Muhammad dan menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Saya tidak ingin dua nama ini diinjak-injak oleh orang yang melewatinya. Kalau kalian mau, letakkan nama saya di tembok, supaya tidak ada satu orang pun yang menginjaknya. Dan mereka pun mengikuti apa yang diingini oleh Muhammad Ali. Nama Muhammad Ali tidak diletakkan di lantai, tapi di tembok. Inilah pengaruh Muhammad Ali. Belum lagi yang saat ini, Muhammad Salah atau Muhammad Salah, pemain bola asal Mesir. Ketika dia masuk ke Liverpool, maka kemudian petinggi Liverpool mengatakan, semenjak Muhammad Salah masuk ke dalam Liverpool, maka tingkat kejahatan rasial turun drastis karena pengaruh Muhammad Salah. Bahkan mereka fan-fan dari Liverpool itu membuat yel-yel baru. Muhammad Salah, Muhammad Salah, buatlah gol lagi dan kami akan masuk Islam. Muhammad Salah, Muhammad Salah, buatlah gol lagi dan kami akan masuk Islam. Setiap gol-gol yang diciptakan, berapa banyak mereka yang kemudian masuk ke dalam Islam. Dan ini pengaruh dari nama dan sosok orang dengan nama Muhammad. Kemudian ketika Muhammad bin Salman membeli Newcastle, kemudian menjadi klub yang terkaya, maka kemudian orang-orang yang tadinya antipati terhadap pakaian Arab, maka mereka sekarang nonton bola pun mereka memakai sorban ataupun ikal, dan mereka tidak malu-malu lagi. Artinya apa? Pengaruh-pengaruh itu ada. Maka wajar kalau seandainya Michael Hart meletakkan Muhammad pada urutan yang pertama. Walaupun ada sebagian yang mengkritik, sayang sekali bahwa Rasulullah di urutan ke atas, tapi sayang di bawah-bawahnya di situ ada Hitler, di situ ada Benito Mussolini, di situ ada tirani-tirani yang mungkin telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Tapi itulah yang telah ditulis oleh Michael Hart. Kemudian seorang petinggi dari Inggris pula yang bernama Bosworth Smith, dia menulis sebuah buku pada tahun 1874. Jadi tahun 1874, di saat kita masih dijajah oleh Belanda, Bosworth Smith telah menulis sebuah buku dengan judul Muhammad and Mohammedanism, Muhammad dan ajaran Muhammad. Dia menulisnya di London. Bosworth Smith menyatakan, Muhammad adalah perpaduan antara kaisar dan paus. Muhammad adalah perpaduan antara kaisar dan paus. Kaisar adalah pemimpin negara, sedangkan paus adalah pemimpin agama. Tapi Muhammad, dia adalah sang paus tanpa pretensinya. Dia adalah sang paus tanpa jubah kebesaran, tanpa tongkat khusus, tanpa mahkota khusus. Itulah Muhammad. Kemudian Muhammad adalah seorang kaisar tanpa legionirnya. Muhammad adalah seorang pemimpin negara tanpa pengawalan khusus, tanpa pasukan khusus, tanpa tentara yang mengawalnya, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa penghasilan tetap. Karena memang Rasulullah tidak digaji. Beda dengan kaisar atau raja. Kemudian jika ada seorang yang pantas untuk berkata bahwa dialah wakil Tuhan penguasa dunia, Muhammadlah orang itu, kata Bosworth Smith. Karena dia memiliki kekuatan meski ia tak memiliki segala instrumen atau penyokongnya. Inilah ucapan mereka-mereka yang mereka mengenal Muhammad dengan penelitian-penelitian mereka. Berbeda dengan mereka yang melihat Muhammad dengan kebencian, kemudian buat karikatur yang melecehkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka melecehkan? Karena mereka tidak mempelajari sosok agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anggota dewan di Belanda yang bernama Wilders, dia membuat sebuah film yang melecehkan Islam dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia dihujat oleh seluruh dunia. Tidak hanya umat Islam yang menghujat dia, bahkan umat Nasrani dan umat lainnya pun menghujat dia. Maka Wilders kemudian bertanya-tanya,
Yang aku hujat itu satu orang. Tapi kenapa seluruh dunia menghujat saya? Maka mulailah Wildes mempelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia mempelajari Islam. Mulai dia melihat siapa itu Muhammad dan Islam dan ajarannya. Tidak lama setelah itu Wildes masuk Islam. Dan kemudian tidak lama setelah itu Wildes mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi, dari Raja Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah Wildes yang tadinya benci setengah mati kepada Muhammad, akhirnya dia menjadi simpati yang luar biasa. Bahkan Michael Hart pun mengatakan, tidak ada pemimpin di dunia ini yang dalam sehari disebut oleh miliaran orang. Tapi Muhammad dalam sehari 1,3 juta orang mereka menyebut nama Muhammad minimal 5 kali dalam sholat 5 waktu mereka. Belum lagi ketika ada acara-acara tertentu. Belum lagi ketika bulan kelahiran Muhammad, Muhammad jauh lebih disebut lagi. Pengikut Hitler, mereka saja yang menyebut Hitler. Pengikut Benito Mussolini, hanya mereka saja yang menyebut. Tapi Muhammad, seluruh dunia menyebut namanya dengan mendoakannya. Bahkan Muhammad dirindukan dan dielulukan. Ketika dibuat sebuah survei, setiap orang ditanya, bagaimana seandainya ada Muhammad Rasulullah berdiri di hadapan Anda? Hampir 80% mereka tidak bisa memberikan jawaban, kecuali hanya tangisan haru kalau seandainya mereka bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rata-rata para wanita, ibu-ibu, ketika mereka ditanya, "Ibu, bagaimana seandainya di hadapan Anda ada Muhammad Rasulullah?" Hampir semua ibu-ibu tidak bisa memberikan jawaban, kecuali hanya tangisan, keterharuan, kerinduan untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Michael Hart menyatakan, pantas kalau Muhammad itu diletakkan di urutan yang pertama. Dia tidak hanya disebut, tapi dia didoakan. Dia tidak hanya didoakan, tapi dia dirindukan dan dielulukan. Betapa banyak orang-orang yang merindukan ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini Allah mengharamkan kita untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah tidak lagi mengharamkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk tetap cinta kepada Rasulullah, kepada ajarannya dan para sahabatnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Kalau kau mencintai Muhammad, maka kau akan dikumpulkan dengan Muhammad. Kalau kau mencintai Fir'aun, maka kau akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau kau mencintai orang-orang yang mencintai Muhammad, maka kau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintainya. Kalau kau cinta kepada sahabat Muhammad, maka kau akan dipertemukan dengannya. Tapi kalau kau benci dengan orang-orang yang membenci Muhammad dan zuriyahnya dan anak cucunya, maka kau akan dikumpulkan dengan mereka. Semoga Allah mempertemukan kita nanti dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.